Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya ada ide atau pesan yang rasanya kok nempel banget di kepala? Sementara yang lain, lewat gitu aja. Nah, hari ini kita mau bedah nih kerangka kerja praktis dari buku Fascinate-nya Sally Hogshead. Khususnya bagian 3 ya, soal gimana caranya bikin pesan Anda itu lebih memikat secara sistematis. Iya betul. Sumber ini kasih semacam rencana serangan gitu lah ya buat daya pikat. Rencana serangan, oke. Jadi misi kita hari ini menggali taktik-taktik konkretnya ya, yang bisa langsung Anda pakai. Tepat. Mau itu buat presentasi, buat merek Anda, atau bahkan komunikasi sehari-hari. Sip. Dan ini bukan cuma soal narik perhatian sesaat aja kan ya? Bukan itu. Lebih dalam dari itu. Gimana caranya menciptakan keterikatan yang beneran? Nah, buku ini nawarin pendekatan 3 langkah yang cukup terstruktur. Siap kita bedah? Siap banget. Oke, langkah pertama. Evaluasi. Gimana caranya kita, jujur nih, nilai pesan kita sekarang ini udah memikat belum sih? Kayaknya ini sering kelewat deh. Krusial ini ya, sumbernya bilang coba deh cari tanda emas pesan memikat. Gold hallmarks istilahnya. Tanda emas. Apa aja tuh? Misalnya, apakah pesan Anda itu bikin orang bereaksi secara emosional? Reaksi kuat ya, bisa positif banget, bisa juga negatif sekalian. Oh, jadi nggak harus selalu positif ya? Nggak harus, yang penting ada reaksi kuat. Terus, apakah pesan itu sampai bikin ada orang yang jadi pembela setia? Atau memicu orang jadi ngomongin itu? Jadi bahan obrolan gitu? Iya, atau malah bikin kompetitor jadi, wah kayaknya harus ikut berubah nih. Nah, itu indikator kuat kalau pesan Anda memikat. Oke. Selain tanda emas, apalagi di tahap evaluasi ini? Penting juga kenali pemicu atau trigger utama yang Anda pakai sekarang. Kekuatan pesan Anda tuh datangnya dari mana? Pemicu. Maksudnya kayak yang 7 itu ya? Hasrat, misteri, Betul. misteri. Iya. Ada hasrat, lust, misteri, mistik, kesiagaan atau kekhawatiran, alarm, gengsi, prestige, kuasa, power, kenakalan, vice, atau kepercayaan keras. Wah, banyak juga ya? Iya, Hogshead nyebutnya ini kayak perangkat kimia merek Anda. Kenali dulu mana yang paling dominan Anda pakai. Ini fondasinya. Oke, paham. Jadi evaluasi itu intinya lihat dampak tanda emas dan kenali sumber kekuatannya, pemicu. Nah, setelah kita punya gambaran awal, masuk ke tahap 2, pengembangan. Di sini kita mulai masak resepnya ya. Tepat sekali. Ini fase kreatifnya. Fokusnya yang menciptakan dan ningkatin daya pikat itu. Konsep kuncinya di sini adalah lencana daya pikat atau fascination badges. Lencana daya pikat. Anggap aja ini kayak aset atau bahan baku Anda. Bisa macam-macam. Bisa tujuan perusahaan Anda, keyakinan intinya, sejarah atau warisannya. Terus apa lagi? Produknya sendiri bisa. Bisa banget. Produk, manfaat unik yang ditawarin, tindakan nyata yang Anda lakukan, bahkan sampai budaya internal perusahaan. Semua itu bisa jadi lencana. Menarik. Jadi kita kumpulin dulu nih lencana-lencana ini. Terus diapain? Nah, ini bagian menariknya. Coba visualisasikan pakai kurva lonceng atau bell curve. Kurva lonceng. Oke. Taruh lencana-lencana Anda di kurva itu. Mana nih yang jatuhnya biasa aja, di tengah-tengah, mirip sama yang lain? Mana yang unik banget yang ada di pinggir kurva? Oh, jadi dipetakan gitu ya? Iya, insight pentingnya. Pesan atau fitur yang rata-rata yang di tengah itu cenderung nggak kelihatan, gampang diabaikan. Tujuannya, dorong lencana kunci Anda ke tepi kurva. Dorong ke tepi. Gimana caranya? Bisa dengan memperkuat pakai pemicu utama Anda tadi, atau bisa juga kombinasikan dengan pemicu lain buat menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih berani, lebih unik. Mendorong ke tepi. Tapi bukannya itu berisiko ya? Mungkin malah bikin sebagian orang jadi nggak suka gitu. Nah, justru itu intinya menurut Hogshead. Kadang-kadang lebih baik jadi sedikit polarisasi daripada nggak dianggap sama sekali. Masuk akal juga sih. Ada contohnya nggak? Ada, kayak Zappos tuh. Mereka kan berani banget menonjol dengan cara ngatasin pemicu alarm, rasa khawatir orang belanja sepatu online. Oh iya, dengan jaminan pengiriman sama pengembalian gratis itu ya. Betul. Atau lihat Harley Davidson.
Mereka jago banget manfaatin pemicu vice, citra nakal, atau pemberontak itu, terus diubah jadi lencana kebanggaan buat komunitasnya yang kuat banget. Mereka nggak nyoba narik semua orang kan? Iya juga ya. Mereka fokus banget. Oke, jadi keberanian buat beda itu penting di tahap pengembangan ini. Nah, setelah evaluasi dan pengembangan dirasa cukup matang, kita masuk tahap terakhir. Eksekusi. Gimana mastiin ini semua jalan di lapangan? Seringnya kan ide bagus macet di sini nih. Betul, eksekusi ini ujian sesungguhnya. Dan ini bukan cuma soal, launching pesan terus udah. Ada beberapa hal penting. Apa aja tuh? Pertama, bangun dukungan dari dalam dulu. Tim Anda harus beli idenya. Kedua, ukur hasilnya. Tapi jangan cuma lihat metrik standar kayak brand awareness aja. Terus lihat apa dong? Sumber ini nekenin banget. Coba ukur gimana pesan Anda itu bisa menginspirasi orang lain buat menciptakan cerita atau pesan tentang Anda. Itu dia ukuran daya pikat yang sejati. Wah, menarik tuh. Jadi bukan cuma kita yang ngomong, tapi orang lain jadi ikut ngomongin kita. Persis. Terakhir, ia secara proaktif cari dan singkirkan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Dan ingat, ini bukan proyek sekali jalan. Ini siklus, proses berkelanjutan. Oke, jadi jelas banget ya alurnya. Ada sistem 3 tahap. Evaluasi buat tahu posisi kita, pengembangan buat bikin kita unik dan menonjol, terus eksekusi yang terukur dan jalan terus. Kerangka kerja yang logis banget biar pesan kita nggak cuma didengar, tapi benar-benar nempel dan gerakin orang. Tepat. Ini bukan sulap atau sihir ya. Ini strategi sadar yang bisa dipelajari dan diterapin. Intinya di pemahaman soal pemicu psikologis dan gimana kita manfaatin itu secara cerdas buat pesan kita. Sip. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda para pendengar? Mungkin sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Apa ya kira-kira 1 atau 2 lencana daya pikat Anda yang paling unik? Bisa di kerjaan, ide Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Dan setelah ketemu, coba pikirin, langkah kecil apa sih yang bisa Anda lakuin hari ini buat mulai dorong lencana itu ke tepi kurva, biar makin memikat gitu. Silakan direnungkan.